Halo semuanya, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih kenapa dua lahan sawah yang sebelahan pakai pupuk yang sama, obat yang sama, tapi hasil panennya kok bisa beda jauh? Nah, jawabannya itu seringkali bermuara pada satu rahasia sederhana, waktu. Menguasai ketepatan jadwal penyemprotan padi itu benar-benar faktor penentu mutlak. Ini bedanya antara panen raya yang melimpah ruah atau, gagal panen yang pastinya bikin pusing. Jadi, siapkan catatan Anda, karena kita bakal langsung membedah rahasia di balik waktu yang sangat krusial ini. Alur pembahasan kita bakal bergerak dari gambaran besar sampai ke detil terkecil. Kita mulai dari pentingnya jadwal itu sendiri, terus lanjut ke 3 fase kunci, waktu terbaik harian, pantangan yang pantang dilanggar, sampai ke catatan penting buat menjamin kesuksesan panen Anda. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Seberapa penting sih jadwal penyemprotan padi ini? Lanjut ke bagian kedua, kita bakal ngebahas soal 3 fase kunci atau yang biasa diukur dalam HST, hari setelah tanam. Jadi gini, siklus hidup tanaman padi itu sebenarnya punya kalender kritisnya sendiri yang kita hitung pakai HST tadi. Ada 3 titik paling krusial di lini masa ini. Umur 10-15 HST, 30-40 HST, dan 70-85 HST. Peta ini itu ibarat GPS Anda, ngasih tahu kapan persisnya tanaman benar-benar butuh perlindungan dan nutrisi dari kita. Nah, ayo kita bedah satu-satu. Fase pertama kita itu fase vegetatif awal, di rentang 10-15 hari setelah tanam. Disinilah fondasi tanaman dibangun. Anda harus masukin insektisida dan fungisida sebagai serangan pencegahan, semacam early strike gitu. Soalnya, tanaman baru aja ngelewatin masa stres gara-gara pindah tanam kan? Tunas-tunas mudanya lagi berusaha keras buat tumbuh. Dengan membersihkan hama sejak dini, kita ngasih ruang bernapas buat tunas vegetatif ini untuk pulih dan tumbuh maksimal tanpa diganggu. Terus, maju sedikit ke masa pembentukan anakan, yaitu di 30-40 HST. Transisi di sini tuh menarik banget. Tanaman lagi sibuk-sibuknya siapin cikal bakal buah atau malai. Makanya, jendela waktu ini krusial banget buat ngebangun benteng pertahanan dari serangan jamur. Kalau jamur sampai tembus sekarang, ya produksi malai pasti terhambat. Jadi, nyemprot di fase ini niatnya murni satu, ngejaga dan ngeoptimalkan supaya malai padi bisa terbentuk dengan sempurna. Sampailah kita di puncaknya, usia 70-85 HST. Ini babak penentuan akhir teman-teman. Di fase ini, fokus kita geser ke nutrisi pengisi bulir dan perlindungan tingkat tinggi. Anda harus ekstra waspada sama penyakit mematikan kayak patah leher, dan pastinya serangan walangsang yang hobi banget ngisap bulir muda. Kombinasi nutrisi dan fungisida yang pasti momen ini bakal memastikan bulir padi Anda nggak hampa, tapi benar-benar padat, berat, dan bernas. Masuk ke bagian ketiga, waktu terbaik dalam sehari. Tahu minggu atau hari keberapanya aja ternyata belum cukup. Pertanyaan besarnya sekarang, jam berapa tepatnya kita harus turun ke sawah bawa tangki semprot? Maksud saya gini, kalau Anda nyemprot di jam yang salah, biologi tanaman nggak bakal ngerespon. Semua hitung-hitungan fase tadi bisa berantakan. Jawabannya, pilihan utama dan paling juara itu di pagi hari. Tepatnya dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Kenapa harus jam segitu? Karena di jendela waktu emas inilah, stomata atau mulut daun itu lagi kebuka lebar-lebar. Mereka lagi siap banget buat minum semua nutrisi dan obat yang Anda kasih. Tapi kalau misalnya pagi Anda sibuk dan terlewat, jendela waktu cadangan Anda ada di sore hari, antara jam setengah 4 sampai jam 5 sore, pas suhu udara mulai adem dan stomata mulai rileks lagi. Lanjut ke bagian keempat dan tolong perhatikan baik-baik, pantangan yang wajib dihindari. Tahu kapan harus berhenti itu sama pentingnya dengan tahu kapan harus mulai. Ada 2 pantangan absolut yang nggak boleh dilanggar. Pertama, jangan pernah nyemprot waktu bunga padi lagi mekar-mekarnya dan lagi proses penyerbukan. Semprotan air dan bahan kimia itu bakal secara brutal merontokkan serbuk sari. Dan tanpa serbuk sari, siap-siap aja bulir padi Anda kosong lompong. Kedua, ini kedengarannya sepele tapi sering kejadian. Jangan nyemprot pas lagi hujan. Ya, bayangin aja, Anda nyemprot obat mahal-mahal, terus langsung luntur dicuci air hujan sebelum sempat diserap daun. Sayang banget kan? Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, catatan penting untuk kesuksesan panen Anda. Kita udah ngebahas panjang lebar soal biologi dan jadwal, tapi pada akhirnya kondisi di lapanganlah bosnya. Pastikan Anda pegang 3 prinsip ini. Pertama, disiplin soal dosis. Ikuti petunjuk di kemasan produk. Jangan dikurangi biar hemat, jangan dilebihin biar cepat mati hamanya. Kedua, selalu turun langsung buat ngecek kondisi serangan hama aktual di lahan Anda.
Teori itu penting, tapi fakta di sawah itu yang utama. Dan yang terakhir, kenali karakter padi Anda. Tiap varietas itu kadang punya kemauan dan tingkat ketahanan yang beda-beda. Sebagai penutup, saya mau membagikan satu pesan krusial ini. Intinya, kombinasi antara pemahaman jadwal biologis yang tepat, digabung dengan kearifan lokal, serta saran dari ahlinya di Dinas Pertanian setempat adalah senjata pamungkas Anda. Pengetahuan ini bukan cuma sekedar teori, tapi ngasih Anda kendali penuh atas sawah Anda sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda. Mengingat betapa berharganya jendela 2 jam di pagi hari tadi buat daun menyerap nutrisi, strategi apa yang bakal langsung Anda ubah besok pagi buat mastiin nggak ada satu tetes pun obat yang terbuang sia-sia? Coba pikirkan itu sambil ngopi nanti ya. Terima kasih banyak udah menemani penjelasan kali ini dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.